Sebagian orang nih kena penyakit ini, virus malas. Dengan dalih apa? Zuhud dunia, padahal pemalas. Ya, aku di masjid aja lah berzikir-zikir, Allah Maha Kaya. Ku puji-puji dia, masa enggak diberikannya kepadaku rezeki? Padahal di antara perintah Allah mencari rezeki. Dia tidak mengerjakan perintah Allah mencari rezeki, bagaimana Allah akan berikan kepadanya rezeki? Bahkan sholat Jumat saja kita diperintahkan Allah selepasnya mencari rezeki. Ya, sebagian orang kadang-kadang terkena paham-paham sufi. Udah terduduk di masjid berhari-hari, anak menjerit, istri histeris, makan beras, kawan sibuk, subhanallah, subhanallah, dengan tasbihnya. Ini cara agama yang salah kaprah. Basmalah yang dijadikan pembukaan oleh Al-Imam Ibnu Jama'ah menunjukkan kepada kita bahwa prinsip para ulama kita di dunia ilmu adalah tawakal kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, dan mengembalikan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini atmosfer dunia ilmu, hadirin. Kalau antum ingin masuk ke dunia ilmu, ingin datang dan aktif di kajian, ini prinsip yang harus antum miliki. Jangan bosan-bosan bertawakal kepada Allah. Selalu minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini terlihat dari berbagai macam tindak tanduk para ulama. Terlihat dari sikap-sikap mereka. Di antaranya ini, mereka memulai buku-buku mereka dengan Bismillah. Dan Bismillah artinya meminta pertolongan kepada Allah, minta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi walaupun mereka cerdas-cerdas, Al-Imam Ibnu Jama'ah di usia muda itu sudah jadi hakim syar'i. Beliau tidak mengandalkan kecerdasan beliau ketika menulis buku ini. Yang beliau andalkan adalah kekuatan Allah. Yang beliau andalkan adalah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya beliau mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara potret para ulama tentang masalah ini, bagaimana mereka menamai buku-buku mereka. Banyak para ulama menamai buku-buku mereka berdasarkan prinsip ini. Prinsip tawakal, prinsip isti'anah. Dan banyak contoh masalah ini. Contohnya Al-Imam Ibnu Hajar ketika mensyarah Sahih Bukhari, judul apa yang beliau berikan ya untuk buku beliau? Fathul Bari. Fathul Bari. Apa arti Fathul Bari? Fat itu pembuka. Al-Bari salah satu nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu judul buku, itu ada filosofinya. Artinya, saya tidak akan bisa menulis syarah Bukhari kecuali dibuka oleh Al-Bari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari judul buku aja sudah melambangkan ketawakalan seseorang. Dari judul buku saja sudah melambangkan ketergantungan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Syaukani punya buku tafsir, judulnya apa? Fathul Qadir. Al-Qadir adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau ingin mengatakan, saya nggak akan bisa menulis buku tafsir seperti ini kecuali dibuka sama Allah Subhanahu wa taala. Secerdas apapun mereka nggak bisa. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan petunjuk Allah Jalla wa ala. Di antara mereka ada yang istikharah sebelum mencantumkan hadis, sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Al-Bukhari. Sebelum menyantumkan hadis istikharah, sebelum menyantumkan hadis istikharah, sebelum menyantumkan hadis istikharah. Jadi antum bayangkan, untuk satu buku saja ribuan kali beliau istikharah. Dia mau ngapain sih? Mau ke Singapura? Enggak, nyantumkan hadis, jelas-jelas syar'i, jelas-jelas sebuah ibadah. Tapi khawatir kalau saya mengandalkan kecerdasan saya, jangan-jangan salah menyantumkan, babnya sama hadisnya nggak nyambung, atau mungkin hadisnya bermasalah, hadisnya beliau pikir sahih jadi lemah. Al-Imam Bukhari, hadirin yang dirahmati oleh Allah, ulama yang cerdasnya begitu luar biasa, alimnya begitu luar biasa, kemampuan hafalannya begitu luar biasa, tapi begitu mencantumkan hadis istikharah, 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 istikharah. Istikharah artinya meminta pandangan dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala.
Istikharah artinya meminta advice dari Allah Jalla wa'ala. Itu orang cerdas. Yang cerdasnya ribuan kali daripada kita. Istikharah setiap menyantumkan hadis. Ribuan kali istikharah hanya untuk satu buku. Antum, saya dalam hidup ini berapa kali istikharah? Coba. Paling sekali. Pas mau merit, mau kawin. Iya. Dan gitu kawinnya cuma sekali. Udah sekali seumur hidup. Subhanallah. Makanya kurang berkah hidup kita dibanding para ulama. Ketika Nabi SAW menyebutkan ancaman tentang apa, umpamanya ancaman tentang orang yang sombong itu enggak akan masuk surga. Yang berislam kafah itu akan segera menjauhi al-kibr, segera menjauhi sikap sombong. Karena Nabi SAW mengatakan, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, man kana fi qalbihi, seorang yang ada di dalam hatinya mithqalu habbatin min khardalin minal kibr, tidak akan masuk surga. Orang yang di dalam hatinya itu ada penyakit kesombongan, meskipun ukurannya sangat kecil, enggak akan masuk surga. Yang namanya sombong itu apa? Apakah membanggakan hartanya? Apakah dia suka dengan pakaian baru, sendal baru, kendaraan baru? Bukan seperti itu yang namanya sombong. Yang namanya sombong dikatakan oleh Nabi SAW adalah batarul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran yang datang kepadanya. Yang namanya sombong ketika dijelaskan Al-Quran dia berpaling. Yang namanya sombong ketika disampaikan hadis Nabi SAW, ini adalah aturan abad kesekian, bukan aturan zaman kita. Ini yang namanya sombong yang semacam ini. Wa ghamtun nas, yang dinamakan dengan sombong juga menghina manusia, merendahkan manusia. Ini dinamakan dengan sombong, dan ancamannya keras, tidak masuk surga. Jadi bukti cinta kepada Allah itu orang ketika mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan hanya sekedar mengaku cinta Allah, cinta Rasul kalau dia tidak ittiba kepada Rasul dan mendapatkan balasan yang luar biasa. Apa itu? Yuhibbukumullah, satu. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah mencintai dia, nanti mencintai kita yang ittiba kepada Nabi, dan yang kedua Allah menggugurkan dosa-dosa kalian. Maka setiap orang yang ittiba kepada Nabi itu sudah mendapatkan dua pahala di kantongnya, kecintaan Allah dan digugurkan dosa. Syaratnya ittiba dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak ayat-ayat tentang perintah untuk ittiba kepada Rasul jemaah. Contoh surah An-Nisa ayat 80, contoh surah Al-Hasyr ayat 7, jadi perintah-perintah ati Allah wa ati Rasul. Ya, wa man yuti'ir Rasul. Itu banyak ayat semacam itu, ya. Ini menunjukkan wajib dalam beribadah untuk ittiba kepada Rasul. Jadi banyaknya jamaah yang hadir di kajian Ustaz, masih banyak yang menolak kebenaran manhaj salaf. Bagaimana tanggapan? Enggak, insyaallah jamaah. Antum suudzon aja. Semua sedang belajar. Kalau kita bicara manhaj salaf, kita bicara sahabat-sahabat Nabi. Siapa yang menolak pemahaman para sahabat Nabi? Siapa yang menolak pemahaman Abu Bakar, tata cara beragama Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, yang kita tahu bahwasanya jaminan masuk surga itu untuk mereka yang mengikuti Rasul SAW dan para sahabat. Hanya ada sebagian orang yang belum paham dan dia terus belajar. Maka tugas kita untuk husnudzon sama orang. Kita pun dulu juga nggak paham. Berapa banyak orang yang jumpa sama dia mengatakan, Ustaz, dulu ana suka mencaci maki Ustaz di sosmed. Ana minta maaf Ustaz. Wallahi sahih. Dia datang jumpain ana, minta maaf. Karena dia nggak ngerti.
Maka jika punya kesempatan, hiduplah bersama orang tuamu, terutama ketika orang tuamu sudah tidak memiliki apa-apa. Orang tua yang sudah tua, orang tua yang tidak bekerja lagi, hiduplah bersama kedua orang tuamu. Karena itu kunci surga, tidak bisa digantikan dengan apa-apa. Dan sebagaimana yang saya ungkap tadi, ketika seorang anak taat kepada orang tuanya, keberkahan akan mendapatinya. Alhamdulillah, ini cerita bin ni'matihi tatimmus salihat. Abdullah yang saya prediksikan, dia kalau sekolah di sana dia akan hafal Quran. Alhamdulillah di Indonesia pun dia umur 14 tahun selesai setoran hafalan Al-Quran. Maka berkah, taat kepada kedua orang tua berkah. Nah, anak mudah diatur, tidak suka membantah. Seperti yang saya ungkap tadi, tidak ada pahala yang Allah ingin segerakan dari sebuah amal ibadah dibandingkan amalan berbakti kepada orang tua. Pasti dia bahagia dunia akhirat. Para ikhwan yang dirahmati Allah, meskipun yang berbicara di hadapan Bapak Ibu bukan orang yang paling berbakti, mungkin dia adalah orang yang paling durhaka, kan, tetapi saya ingin menceritakan bahwa taatlah kepada orang tua, pasti akan didatangi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Jumat, kita tahu. Tapi sebagian kita sampai hari ini belum tahu dengan aturan Jumatan. Masih banyak yang hadir tatkala khotib naik mimbar. Tatkala malaikat-malaikat sudah tutup bukunya, kita hadir. Tapi kita nggak pernah telat kalau bekerja. Disiplin. Tapi di rumah Allah dia selalu berada di soft terakhir. Nggak pernah dia kepingin berada di soft pertama. Nggak pernah dia kepingin datang duluan sebelum orang-orang datang. Ada apa sebenarnya? Apakah kita lebih berat dengan dunia kita? Sejumat sekali jemaah kita hadir untuk menyimak khutbah. Sebagian kita hanya berpikir khutbah Jumat, sholat Jumat, yang penting aku datang, yang penting aku sholat. Engkau tidak masuk di catatan malaikat nanti. Maka jadilah muslim yang sebenarnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, Afwan. Maafin ente. Mau tanya, kalau misalkan kita nikah lagi tanpa sepengetahuan orang tua dan istri, apa hukumnya Ustadz? Hukumnya antum capek. Jangan antum main api. Jangan antum main api. Enggak Ustadz, anda tanya halal atau enggak halal, sah atau enggak sah. Antum laki-laki sah. Tapi antum mau cari apa dalam kehidupan ini? Mau cari apa dalam kehidupan ini? Enggak Ustadz, anda mau bantu dia Ustadz. Ini kasihan, janda gak ada yang bantu Ustadz. Kalau antum bantu orang itu kalau kita mampu. Kalau kita nggak mampu, ya jangan bantu orang. Kalau anda mampu Ustadz, kalau kau tidak izin berarti kau nggak mampu. Apa dalilnya? Allah berfirman, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba." Nikahi wanita-wanita itu berapa? 2, 3, atau 4. Wa in khiftum, kalau engkau khawatir dan cemas tidak bisa adil, fawahidah. Khawatir, cemas nggak bisa adil. Sekarang ketika engkau tidak izin dengan istri dan orang tuamu, kekhawatiran tidak adil ada tidak? Jawab yang jujur. Ada Ustadz. Kemungkinan saya nggak bermalam penuh sama dia. Wa in khiftum, kata Allah apa? Fawahidah, satu aja udah kalau khawatir nggak adil. Jangan maksa. Lah tapi anak butuh Ustaz. Kalau antum butuh jadi laki-laki. Bilang sama istri, bilang orang tua. Kalau bilang kalau bilang Ustaz nggak bakal diizinin. Sekarang kamu kan laki-laki. Hidup memilih, mau pilih satu atau pilih 2, atau pilih ganti. Itu pilihan. Maka saya sama sekali tidak mengizinkan. Kalau bicara sah-sah, tapi mengizinkan orang-orang yang menikah tanpa izin keluarga, itu masuk ke dalam ayat wa in khiftum alla ta'dilu. Kalau kamu khawatir tidak bisa adil, fawahid, satu aja kamu. Karena kemungkinan orang tidak izin, dia tidak akan bisa adil. Dalam bermalam, kemungkinan dia bisa berbohong, kemungkinan dia akan terjadi kerusakan-kerusakan dalam rumah tangganya. Ketika terjadi kerusakan rumah tangga, dikatakan rumah tangga gak berhasil dalam poligami, akhirnya Islam yang menjadi kena. Apalagi tokoh-tokoh masyarakat, apalagi orang-orang dianggap sebagai pemuka agama, ketika bersembunyi melakukan poligami, akhirnya gagal, orang akan mencelanya Islam. Padahal bukan, padahal dia sudah tahu dia nggak mampu, dia maju juga. Itu nggak benar, itu nggak benar. Jadi solusinya, kalau kau wa in khiftum alla ta'dil, kalau kau khawatir tidak adil, fawahidah, maka satu saja. Kalau kamu nggak merasa cukup satu dan juga tidak diizinkan 2 setelah meminta izin, maka engkau boleh mengambil keputusan dalam kehidupanmu. Mana yang lebih mendekatkan dirimu kepada Allah. Itu ambil. Mana yang lebih mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah musta'an. Hadis Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu ta'ala anhu.
Hadis ini adalah hadis yang sangat panjang dan kita insyaallah sering mendengarnya. Di mana Hudzaifah berkata di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kana nasu yas'aluna anil khair wa kuntu as'aluhu anis syarr makhafatan an yudrikani." Hudzaifah berkata, orang-orang bertanya tentang kebaikan, sedangkan aku bertanya tentang kejelekan. Sebab aku merasa takut jika seandainya kejelekan itu menimpa kepadaku. Maka Hudzaifah berkisar dan menyebutkan, dulu aku dalam kejelekan jahiliyah, lalu datang kenabian, datang kebaikan. Apakah setelah kebaikan ini akan datang kejelekan? Maka baginda Rasulullah mengatakan, "Na'am." Lalu pokok bahasan dalam hadis ini, faqala Hudzaifah, "Fahal min ba'dil syarri min khairin ya Rasulullah?" Qala na'am. Walakin fihi dakhanun. Qala wa ma dakhanu ya Rasulullah? Qala qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadi. Qala fahal min ba'dil khairi fihi dakhanun min syarrin? Qala na'am. Du'atun ala abwabi jahannam man ajabuhu qadafuhu fiha. Qala sibhum lana ya Rasulullah. Qala hum min jildatina wa yatakallamu bi alsinatina. Qala famadza ta'muruni in adraktu dzalik? Qala talzam jama'atal muslimina wa imamahum. Al-hadis. Apakah setelah masa kebaikan akan datang masa kejelekan? Maka Nabi SAW mengatakan iya. Apakah setelah masa kejelekan akan datang masa kebaikan? Maka Rasulullah SAW mengatakan iya, tetapi ada kabutnya. Lalu Nabi SAW ditanya apa kabutnya? Maka Nabi SAW menjawab, yaitu munculnya orang-orang yang mengambil suri tauladan bukan dariku dan mengambil petunjuk bukan dariku. Yang dimaksud di sini munculnya ahlu bidah. Apakah setelah masa kebaikan yang ada kabutnya akan datang masa kejelekan? Maka Rasulullah SAW mengatakan iya, yaitu munculnya para penyeru yang menyeru ke jurang api neraka. Siapa yang memenuhi ajakan mereka, maka dia akan dijerumuskan kepada api neraka. Lalu Hudzaifah bertanya, apa yang engkau perintahkan kepadaku jika seandainya aku mendapatkan masa ini? Maka Rasulullah SAW mengatakan, komitmenlah, tapakilah, ikutilah jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Lalu Hudzaifah bertanya lagi, bagaimana aku jika tidak mendapati imam, tidak mendapat jamaah? Faqala fa'tazil tilkal firqa kullaha. Tinggalkanlah firqah-firqah itu, walaupun kau mati dalam keadaan memakan akar-akar dan engkau seperti itu, tetap dalam keadaan istiqomah. Jadi dalam keadaan apa? Istiqomah. Nah, hadis ini memberikan isyarat kepada apa yang kita sedang bahas. Dan kita juga akan mengisyaratkan buku ini, sebagaimana hadis-hadis sebelumnya. Isyarat yang pertama, bahwa hadis ini memberikan kabar, berita, berupa kasih sayang Rasulullah SAW kepada kita, bahwa akan muncul fitnah yang sangat besar yang menimpa kepada umat ini. Yaitu yang dinamakan fitnah syubhat, fitnah syubhat. Dan ahlinya, yaitu yang memunculkan syubhat ini, yang memunculkan penyimpangan,
yang memunculkan kesesatan. Mereka adalah para pemimpinnya. Mereka adalah wali-walinya yang akan menyebarkan, yang memunculkan, yang membawanya, yang dinamakan dengan du'atun ala abwabi jahannam, para penyeru ke jurang api neraka. Dan Rasulullah SAW mengisyaratkan dalam banyak hadis seperti akan munculnya orang-orang yang mengaku jadi nabi palsu. Akan munculnya yang dinamakan al-a'immatul mudillun, para pemimpin yang menyesatkan. Di dalam hadis yang lain disebutkan, yaitu apa? Munafik alimul lisan, orang-orang munafik yang lisannya pandai, membikin rekayasa, menyebarkan syubhat di tengah-tengah umat ini. Ini disyaratkan oleh Nabi SAW dalam banyak hadis. Dan ini adalah bentuk kasih sayang dari Nabi SAW. Apakah ada bid'ah hasanah? Jawaban saya, apa kurang yakin dengan perkataan Nabi kullu bid'atin dolalah? Apa kurang jelas? Jadi Nabi mengatakan di dalam hadis bahwa fa inna kulla bid'atin dolalah, sesungguhnya setiap bid'ah itu dolalah. Nabi tidak mengatakan illa, kecuali. Jadi Nabi tidak memberikan pengecualian. Karena Nabi tidak memberikan pengecualian, maka bid'ah itu tidak ada yang hasanah. Tentu saja bid'ah yang dimaksud sesuai dalam hadis Nabi. Yang pertama adalah harus perkara yang baru. Kalau bukan perkara yang baru, maka bukan bid'ah. Baru saja tidak cukup, harus fi amrina hadza, dalam urusan agama. Kalau baru bukan urusan agama, maka dia bukan bid'ah. Handphone bukan urusan agama itu. AC bukan urusan agama. Mobil itu urusan dunia. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kata Nabi. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Jadi Nabi mengatakan kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Jadi urusan dunia silahkan berkreasi, silahkan buat yang baru-baru, silahkan riset, silahkan kreatif. Yang ketiga, ma laisa minhu, yang tidak ada dalilnya. Kalau baru tapi ada dalilnya, boleh. Contohnya apa? Nabi bersabda, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Ketika Nabi masih hidup, tidak ada. Tapi Nabi memberikan rekomendasi. Apa itu? Yang dikerjakan oleh khulafaur rasyidin. Meskipun khulafaur rasyidin itu mengerjakan sesudah Nabi wafat, tapi karena ada persetujuan dari Nabi, yang dikerjakan khulafaur rasyidin bukan bid'ah. Demikian pula yang dikerjakan oleh para sahabat atas sepengetahuan Nabi, maka itu juga bukan bid'ah. Itu namanya takriri, persetujuan Nabi. Ketika Bilal sholat sebagaimana dalam hadis tadi, itu disetujui oleh Nabi. Dan prakteknya tidak setiap yang dikerjakan sahabat itu disetujui Nabi. Seperti kasusnya Muawiyah yang mengucap yarhamukallah pada saat sholat, ditegur oleh Nabi. Saat Rifa'ah mengucap alhamdulillah saat sholat ketika bersin, disetujui oleh Nabi. Jadi ada yang disetujui, ada yang tidak disetujui. Maka di zaman Nabi begitu. Nah kalau sekarang kita mau buat perkara yang baru, siapa yang mau ngasih persetujuan? Sementara Nabi sudah wafat. Nah, maka ketika seseorang melakukan satu perkara baru di dalam agama, dalam hal akidah, dalam hal keyakinan, dalam hal ibadah, maka itu namanya bid'ah. Ini pripun? Ya, itu kan terjadi di Khulafaur Rasyidin. Ya.
Jadi memang untuk kasus Al-Quran itu sudah jelas di dalam Al-Quran juga disebut dzalikal kitabu, itu adalah kitab. Dalil ini, masuk kitab tidak ditulis, ya ada dalilnya. Sehingga ketika ada dalilnya maka itu bukan bid'ah, ada dalilnya dzalikal kitabu, tilka ayatul kitab. Ada banyak kata-kata kitab bahwa Al-Quran itu adalah kitab, berarti dalil Al-Quran itu kitab. Masuk kitab ada di pelepah kurma, ada di kulit, ada di tulang. Jadi memang betul di zaman Nabi itu ada sebagian yang menuliskan tapi belum dibukukan, baru dibukukan pada masa Khulafaur Rasyidin. Maka pembukuan itu juga tidak termasuk bid'ah. Kenapa? Karena sudah disetujui oleh Nabi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Hendaknya ikut sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Dan segala macam cara yang terkait dengan teknologi atau sarana prasarana yang dapat memudahkan kita untuk beribadah itu bukan termasuk bid'ah, karena tidak mengubah inti ibadah. Tidak mengubah inti ibadah. Ketika kita adzan pakai mikrofon, apa inti ibadahnya berubah? Tidak. Ketika kita naik pesawat untuk pergi haji, apakah inti ibadahnya berubah? Tidak. Itu adalah sarana prasarana. Sehingga sarana prasarana atau metodologi apa saja yang memudahkan kita untuk beribadah itu namanya wasilah. Dia bukan termasuk bid'ah. Maka kita boleh menggunakan wasilah, baik itu wasilahnya ilmu seperti ilmu alat, ilmu tajwid, itu adalah wasilah, dia bukan inti ibadah. Sehingga kita bisa menggunakan wasilah untuk menuju inti ibadah, dan itu bukan bid'ah. Bid'ah itu dalam hal tadi keyakinan, akidah, ibadah. Dalam masalah muamalah tidak. Kalau dalam pengertian di Muhammadiyah istilahnya adalah min umurit ta'abbudi. Jadi bid'ah itu adalah min umurit ta'abbudi, dalam urusan-urusan ibadah. Adapun min ghairi umuri ta'abbudi, selain dalam urusan ibadah, itu tidak ada bid'ah. Dan kalau untuk memudahkan itu tidak masuk bid'ah. Contohnya tadi identifikasi nama. Salat dikasih nama tahiyatul masjid. Nabi tidak pernah ngasih nama, tapi itu bukan bid'ah. Itu namanya istiqra', itu dianalisis. Oh, dikasih nama tahiyatul masjid. Atau kalau di Muhammadiyah ada salat tadi 2 rakaat ringan sebelum tarawih. Nah, dikasih nama iftitah. Itu namanya analisis saja. Sebagaimana salat ba'diyah qobliyah, Nabi tidak pernah mengatakan salatlah ba'diyah, salatlah qobliyah. Yang ngasih nama siapa? Ulama. Itu istiqra'. Demikian pula rukun salat ada 13 misalnya. Maka siapa yang menjelaskan 13 tadi? Ya ulama. Nabi tidak pernah mengatakan rukun salat ada 13. Nabi juga tidak pernah mengatakan syarat wajib salat ada 5. Nabi tidak pernah menyebut rukun wudu ada 6. Menurut mazhab Syafi'i 6 ya. Rukun wudu ada 4. Menurut mazhab Hanafi ada 4. Rukun wudu ada 7. Menurut mazhab Maliki ada 7. Nabi tidak pernah mengatakan begitu. Tapi itu semua dianalisis oleh para ulama agar memudahkan kita di dalam beribadah. Ini namanya istiqra'. Itu tidak termasuk bid'ah. Karena bid'ah itu dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah. Wallahu alam bishawab. Makanya kata Al-Hasan Al-Basri, ada 2 amal yang siapa hafadha alaihima, benar-benar dia jaga itu 2 amal ini, 2 perkara ini, Allah akan jaga amalnya. Yang pertama salat, yang kedua lisan. Menyakiti seorang muslim dikhawatirkan, ya akhwal Islam, dia termasuk orang-orang yang bangkrut nanti pada hari kiamat. Makanya Al-Hasan Al-Basri mengatakan, innar rajul
yusalli salatal lail. Ada orang yang senantiasa salat malam. Illam yahfadz lisanah, tapi kalau ia tidak menjaga lisannya, apa yang terjadi, Pak? Ya. Dikhawatirkan orang ini, kata beliau, bangkrut nanti pada hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, orang yang menjaga lisannya itu, Pak, Allah akan jaga amalnya. Allah berfirman apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Lihat, Allah mengatakan, dan ayat ini seringkali dibawakan ya oleh khatib Jumat ya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkan kata-kata yang sadid. Apa sadid itu? Yang benar, yang lurus, yang tepat. Apa balasannya, Pak, bagi orang yang mengucapkan kata-kata yang baik, yang benar, yang lurus? Kata Allah apa? Yuslih lakum a'malakum. Niscaya Allah akan perbaiki amal kamu itu. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan ampuni dosamu. Subhanallah. Makanya kata Al-Hasan Al-Basri, ada dua amal yang siapa hafadha alaihima, benar-benar dia jaga itu dua amal ini, dua perkara ini, Allah akan jaga amalnya. Yang pertama sholat, yang kedua lisan. Maka orang yang bisa menjaga lisannya, Allah akan jamin, Pak, dijaga amalnya. Makanya coba antum lihat, orang yang tidak bisa menjaga lisan, dia tidak bisa menjaga amal, Pak. Orang yang suka ghibah, orang yang suka nyakitin hati orang, antum lihat amalnya itu, ya, dia tidak bisa istiqamah akibat lisan. Maka kewajiban kita ya akhal Islam, tidak ada anggota tubuh kita yang paling berbahaya dari dua, lisan dan kemaluan. Makanya Rasulullah SAW ditanya, ma aktsara ma yudkhilun nas finnar. Wahai Rasulullah, apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam api neraka? Kata Rasulullah apa? Al-lisan wal farj. Lisan dan kemaluan. Sebagian salaf berkata, ya, anggota tubuh yang paling layak untuk dipenjara itu adalah lisan kita. Maka kewajiban kita, man arada an yatakallam, siapa yang ingin berbicara, falyufakkir, biasakan berpikir dulu. Jangan kita punya sifat ceplas-ceplos gitu loh. Kadang kita kan orangnya suka ceplas-ceplos, ya, nggak mikir dulu kira-kira ini yang kita ucapkan ini dosa apa enggak. Ini akal Islam bahaya nanti pada hari kiamat Allah. تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Rasulullah SAW ketika menjelaskan tentang keutamaan hari Jumat, beliau mengatakan, fa'akthiru fihi minas salati alayya. Kalian banyak-banyak sholawat kepadaku pada hari Jumat. Ucapan seorang ulama ketika tanya, banyak itu berapa? Ya paling tidak 300 lah. Apakah hari ini kita sudah 300 kali berselawat buat Nabi SAW? Atau kita nggak bodoh? Padahal hari Jumat hari yang spesial, yang sangat dicintai Allah Jalla Jalaluhu. Kita tahu baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mau solawat, nggak solawat, beliau tetap mendapatkan solawat. Dari siapa? Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya. Allah tuh Rabb kita. Allah tuh yang menciptakan surga dan neraka.
itu bersolawat buat Nabi. Malaikat-malaikat Allah bersolawat. Lalu Allah ingin memberikan kebaikan kepada kita. Wahai manusia-manusia yang beriman, kalian bersolawat. Kalian bersalamlah buat Nabi SAW. Ketika ayat ini turun, para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, kita tahu bagaimana mengucapkan salam kepadamu, tapi bagaimana bersalawat kepadamu?" Kita setiap sholat mengatakan, "Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh." Bagaimana bersalawat? Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sampai hadis yang biasa kita baca ketika sholat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mandi di hari Jumat, kemudian pergi menuju sholat Jumat dan sholat semampunya, artinya dia datang, dia sholat, yang dicatatkan baginya tahiyat masjid, lalu dia diam hingga imam selesai berkhutbah, diam, tidak bicara apapun, kemudian dia sholat bersamanya, maka dosa-dosanya diampuni baginya antara Jumat itu dengan Jumat yang lain. Bisa saja Jumat yang lain di sini yang dimaksud adalah Jumat yang akan datang. Seminggu dapat bonus pengampunan dosa, plus ditambah lagi 3 hari. Berarti 10 hari pembersihan dosa. Dosa yang belum kita lakukan loh ya, sudah dimaafkan oleh Allah. Setiap hari Jumat yang sangat ditekankan untuk dibaca oleh setiap muslim adalah surah Al-Kahfi. Bahkan kata Nabi SAW, siapa membaca Al-Kahfi di malam Jumat, Allah akan berikan cahaya antara dia dengan Ka'bah. Kemudian dalam riwayat lain, siapa yang membaca Al-Kahfi di hari Jumat, dia akan selamat dari fitnah Dajjal. Di Al-Kahfi apa yang sedang diceritakan? Di beberapa ayat pertama adalah keyakinan yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seseorang muslim yakin Al-Quran ini benar, lalu berpegang teguh pada apa yang ada di dalamnya, baik informasi ataupun hukum-hukum yang sudah terjadi sebelumnya, yang sedang terjadi di zaman sekarang, dan yang akan terjadi di masa akan datang. Dan semua yang dibutuhkan dalam roda kehidupan di muka bumi ini, dari sisi sosialnya, ekonominya, politiknya, semuanya ada dalam Al-Quran. Kemudian mulailah Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kisah yang unik sekali. Kisah tentang Ashabul Kahfi. 7 orang anak muda yang beriman kepada Allah. Di zaman pada saat itu orang semuanya tidak ada yang beriman kepada Allah. Lalu untuk membawa keyakinan mereka ini bahwasanya memang ada Tuhan Allah, mereka selamatkan diri ke gua. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala dengan kayak itu menyelamatkan mereka. Allah tidurkan mereka 309 di dalam gua tersebut dalam kondisi tubuh mereka tidak rusak. Dan Allah suruh kita ulang-ulangi kisah itu setiap Jumat. Renungi kisah itu. Bahwasanya keyakinan akan membawa kepada keselamatan. Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang punya bayangan kalau rajin ibadah, lancar rezekinya, sehat badannya, dimudahkan jodohnya, dan aneka yang sifatnya tujuan duniawi yang lainnya. Hingga ada sebagian orang yang dia memperjuangkan ibadah tujuannya hanya untuk ngejar seperti ini. Wes tak ewangi poso lho Pak Ustaz, tapi hutangnya kok ya tetap gak beres-beres. Wes tak ewangi tahajud, tapi kok tetap angel yang golek donya. Sehingga banyak di antara masyarakat yang dia berusaha mengejar dunia itu dengan cara dia rajin ibadah, dia melakukan ketaatan. Maka motivasi dia saat dia beribadah kepada Allah bukan dalam rangka bagaimana mendapatkan pahala, tapi lebih banyak tujuannya adalah untuk mendapatkan materi dunia. Kita perlu ingat, balasan yang disediakan oleh Allah bagi hambanya hanya akan Allah sempurnakan ketika di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang bernyawa akan merasakan kematian dan kalian hanya akan dipenuhi balasannya kelak di hari kiamat. Maka sing arep-arep balasan ning donya tidak mungkin akan diberikan oleh Allah keseluruhan. Manusia hanya akan dipenuhi balasannya di akhirat. Sehingga kalau ada orang berpikir, saya sudah rajin ibadah, tapi kenapa rezeki saya kok masih seret, anak sering sakit, dan aneka masalah keluarga yang lainnya, padahal wis tak ewangi poso, wis tak ewangi tahajud, dan aneka komentar ibadah yang lainnya, orang ini perlu disadarkan. Nyun sewu Bapak, nek sampean ngibadah, Allah berjanji akan. Orang-orang beriman itu, mereka beristighfar setelah beribadah. Dengan istighfar yang lebih khusyuk, lebih meresap ke dalam jiwa,
dibanding istighfarnya ahli maksiat setelah bermaksiat kepada Allah. Begitulah orang-orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah. Mereka tahu bahwa hakikat ini semua adalah penghambaan, dan hamba gak ada yang patut diangkat-angkat dan dibanggakan. Mintalah selalu pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang ketiga yaitu nasyatul ibadah. Ini perhatikan, yang futur, yang malas datang ke kajian kalau cuma ada ustadz dari luar, tidak mau datang ke kajian rutin baca kitab, ya, nih itu futur tuh, ya. Kalau lagi azan masih asik main handphone. Saya sering memperhatikan tuh anak-anak muda. Saya datang pas waktu mau kajiannya habis maghrib, azan maghrib, dia masih ngelihat Instagram. Ada yang like nggak? Sibuk, nggak jawab azan, futur tuh futur. Ada yang assalamualaikum warahmatullah, salam kedua sudah mulai merogoh handphonenya. Jadi tasbihnya subhanallah subhanallah touchscreen. Futur, ya. Ada yang tidak mau atau malas mengerjakan sholat qabliyah ba'diyah, terutama kalau sudah di rumah. Sholat qabliyah ba'diyah di rumah itu sulit. Di masjid gampang karena banyak yang lihat, banyak kawan. Coba di rumah, dan itu yang paling utama, itu sunnahnya di rumah. Afdalu salatil mar'i fi baiti illa al-maktubah. Seutama-utama salat seseorang di rumahnya kecuali salat wajib. Coba salat ba'diyah, qabliyah di rumah. Sulit salat di rumah. Kenapa? Karena kalau sudah sampai rumah, lepas peci, lepas baju, lepas jenggot. Futur. Apa maksud saya lepas jenggot? Maksudnya semua ditonton, baik handphonenya, gadgetnya, televisinya, semua ditonton. Mau filmnya, mau sinetronnya, mau Instagramnya, goyang dua jarinya, ditonton semua. Dia tidak perhatian lagi dengan jenggot yang dia panjangkan. Futur. Maka ingat mati. Dan saya berpesan, sebagaimana dikatakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, ini pesan untuk diri saya sebelum antum sekalian. Yamutul insan ala ma 'asha alaih. Seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Yang mempunyai kebiasaan rahasia saat di kamar sendirian, hati-hati, seseorang akan mati saat kebiasaannya. Utsman bin Affan kebiasaannya membaca Quran, maka tatkala pemberontak masuk ke dalam rumahnya, beliau meninggal ditusuk saat membaca Al-Quran. Beda dengan orang yang kebiasaannya membaca koran, maka pasti mati di atas baca korannya. Orang yang kebiasaannya lisannya murojaah dengan Al-Quran, lisannya berzikir dengan Allah, maka niscaya dia akan mati di atas kebiasaan yang baik tersebut. Berbeda dengan orang yang kebiasaannya murojaah Facebook, malam hari wajahnya bersinar dengan handphone, murojaah Quran, murojaah Facebook. Maka hati-hati para ikhwah. Yang futur, malas ibadah, ingat mati, niscaya dia akan semangat. Dia akan semangat. Inilah yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, dan juga Imam Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya, dan juga Imam Al-Bazzar di dalam kitab Al-Musnad dengan sanad yang hasan dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hazimil ladzat." Perbanyaklah mengingat kematian, sesuatu yang menghapuskan kelezatan. Fa innahu lam yadhkurhu fi dhiqin minal 'aish illa wassa'ahu alaih.
tidaklah orang yang lagi kesempitan hidup, banyak problematika hidup, banyak masalah ekonomi, keluarga, pernikahan di ujung tanduk. Mau gimana tuh pernikahan di ujung tanduk? Ya, istri minta cerai, anak durhaka, banyak permasalahan. Tidaklah orang mengingat kematian dan dia di dalam kesempitan hidup, kecuali mengingat kematian tersebut akan melapangkan dadanya, melapangkan perasaannya. Nah, sudahlah. Kalaupun itu cerai, kalaupun itu tidak sukses, maka sudah. Saya tidak akan bawa mati. Dia akan lapang dadanya ketika mengingat kematian. Fa in wala dzakarahu fi sa'ah illa dayyaqaha, dan tidaklah seseorang mengingat kematian dalam keadaan sedang nyaman, lapang, aman, sehat, kaya, raya, kecuali mengingat kematian tersebut akan mempersempitnya. Maksudnya dia akan senantiasa hidupnya mawas diri. Jangan-jangan ini karena ada sebagian orang semakin maksiat nikmat, maksiat nikmat, maksiat nikmat. Semakin bermaksiat dikasih nikmat oleh Allah. Hati-hati. Ingat mati. Ingat mati. Jangan-jangan itu adalah bentuk dari istidraj Allah Subhanahu wa taala. Penguluran waktu oleh Allah agar nanti dia dicabut dalam keadaan su'ul khatimah. Tidaklah orang dalam keadaan lapang mengingat kematian, kecuali mengingat kematian tersebut akan menyempitkannya, membuat dia mawas. Ikhwani fillah, azanillahu wa iyyakum. Orang yang punya permusuhan sama saudaranya ini orang yang kasihan orang seperti ini. Meskipun dia bertauhid, meskipun dia tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang seperti ini punya permusuhan dengan saudaranya, permusuhan dengan kakaknya, permusuhan dengan kerabatnya. Orang seperti ini tidak mendapatkan dua hadiah yang Allah bagikan setiap hari Senin dan hari Kamis. Hadiah yang sangat mulia. Apa? Ampunan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak maksiat yang kita lakukan dan kita butuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ampunan Allah berikan kepada setiap hamba yang tidak berbuat syirik dengan syarat tidak bermusuhan sama saudaranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama ibni Adam yaumal qiyamah min 'indi rabbih hatta yus'ala an khamsin." Tidak akan bergerak kaki seorang hamba di hari kiamat dari hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai dia ditanya tentang 5 perkara. An umrihi fima afnah, wa an shababihi fima ablah, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, wa madza amila fima alimah. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ditanya umurnya, kemana dia habiskan. Yang kedua masa mudanya, kemana dia pergunakan. Yang ketiga, hartanya, dari mana dia dapatkan. Yang keempat, kemana dia belanjakan hartanya tersebut. Dan yang kelima, apa yang sudah dia amalkan terhadap ilmu yang telah dia pelajari. Jadi apapun Anda, mau jadi pegawai, guru, kemudian pedagang, pengusaha, pejabat, mau jadi apapun, petani, nelayan, maka yang harus ada dalam benak Anda adalah bagaimana kehidupan saya setelah mati. Itu perspektif seorang muslim terhadap kehidupan. Sudut pandang, cara berpikir orang muslim. Apakah saya setelah mati selamat atau tidak? Adapun kehidupan dunia cuma sementara.
Ancaman bagi orang yang tidak mau belajar ilmu agama, di mana kelak di akhirat orang ini akan dijadikan sebagai orang yang buta. Allah berfirman di surat Toha ayat 124 dan 125. Siapa yang berpaling dalam arti tidak memberikan perhatian terhadap peringatan yang telah aku turunkan, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, dan kami kumpulkan dia pada hari kiamat dalam kondisi buta. Lalu orang ini bertanya, ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku dalam kondisi buta, padahal dulu aku bisa melihat? Dijawab oleh Allah, karena dulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, tapi kau melupakannya, kau tidak mempedulikannya, maka pada hari ini kau dilupakan. Kata Nabi SAW dalam hadis, nanti kita pelajari di dalam surga itu sebenarnya ya. Nanti akan ada penghuni surga duduk, saking berubahnya istrinya menjadi wanita yang sangat luar biasa sempurna, datang ke sebelahnya di surga, di istana, lalu dia kaget, dia mengatakan, siapa kamu nih? Dia mengatakan, saya adalah istrimu. Sudah berubah gitu kan. Jadi sudah tidak ada lagi kulit hitam, nggak ada lagi cacat tubuh, ya, nggak ada lagi pendek postur tubuh, sudah nggak ada semua ini, gitu kan. Semuanya akan satu model, ya, dengan kelebihan fisik yang luar biasa. Kata Nabi SAW, kalau penghuni surga itu wanita dari yang beriman di dunia, dia masuk surga, dia akan jadi pemimpin bidadari, ya, bidadari jadi pelayannya dia. Maka kalau dia turun di dunia, maka niscaya cahayanya akan menerangi antara timur dan barat. Serta kata Nabi SAW, kalau kain yang ditaruh di rambutnya dihembaskan satu hembasan di muka bumi ini, maka akan tercium seluruh wanginya. Kadang-kadang kita ini semangat nak ngajar anak untuk sholat, tapi kita salah cara ngajar. Kita nak bawa anak semuanya ke masjid, tapi kita tak nak jaga anak di masjid. Bawa letak anak di tengah, baru tegak lari pula anak. Kadang bapaknya tinggalkan anak di belakang, orang sibuk meneliti anaknya, dia solat khusyuk. Ya akhi, tidak ada larangan bawa anak ke masjid. Anak tak berdosa, dia belum balik. Tapi anak kita menyebabkan orang tidak khusyuk, antum tanggung dosanya. Jaga. Akibat talangan haji dalam bentuk riba, antrian haji menjadi 30, 40, bahkan 50 tahun. Saya punya tulisan tahun 2013, judulnya Akibat Riba Talangan Haji, antrian jadi 10-15 tahun. Jadi bertambah 2 kali lipat ya. Dan di situ ada keterangan bahwasanya Kementerian Agama menerapkan pembatasan dana talangan haji. Dan ini jadi penyebab panjangnya antrian haji. Kemudian akhirnya pemerintah sadar dan Kementerian Agama resmi melarang perbankan syariah menjajakan layanan ini ke masyarakat. Karena naik haji itu hanya bagi orang yang mampu saja. Sebagaimana firman Allah, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi kita harap pemerintah juga tegas dan juga benar-benar melarang yang namanya dana talangan haji. Jadi di tahun 2013 tersebut hanya dengan modal 2 juta, 3 juta, 5 juta seseorang sudah bisa mendaftar haji, dan ini memperpanjang antrian haji padahal sebenarnya dia tidak mampu. Kemudian untuk melunasinya dilunasi oleh pihak bank. Kemudian pihak bank tersebut akan mendapatkan bayaran dari orang tersebut dengan cara dicicil, dan dengan 2, 3 atau 5 juta seorang bisa daftar haji, dan bisa jadi 2, 3, 5 jutanya itu pun pinjaman juga seperti itu. Jadi kita berharap talangan haji ini dengan tegas dilarang oleh pemerintah. Dan sampai saat ini pun dana talangan haji masih tetap dipraktekkan, baik itu sembunyi-sembunyi, tidak tegas maupun yang terang-terangan. Jadi kita berharap benar-benar dilarang oleh pemerintah dan ditindaklanjuti. Ada sebagian di antara ibu-ibu ya, semasa mudanya aku nek duwe utang posor atau tak bayar. Pinten tahun? Ya ket SMA sampai duwe anak sampai menopause. Anggaplah 45 tahun ya, sudah enggak haid lagi. Berarti ket SMA sampai umur 45 tahun, sampean hitung pinten tahun yo? Lebih dari 30-an tahun. Di utang poso 30 tahun urung dibayar. Terus pripun niku Pak? Ya harus bayar. Tapi kan sudah berlalu 30 tahun. Nek utang urung bayar tetap harus dibayar walaupun sudah 30 tahun. Lah ngitungnya pripun? Jenengan biasanya mengalami haid berapa lama? Ya kirang langkung nih sebulan ya 7 hari sampai 8 hari. Gipun jenengan hitung. 8 ping 30 240 hari. Masya Allah Pak Ustaz, nek kon puasa meh setahun ya ora kuat Pak Ustaz. Makanya jangan remehkan yang namanya bayar utang puasa yang tidak segera sampai masuk Ramadan berikutnya. Nanti utang itu tidak akan hilang sampai dibayar. Sehingga dalam hal ini kalau misalnya dia punya utang selama 240 hari
silahkan dicicil semampunya sebelum ajal menjemput. Apakah pembagian tauhid menjadi 3 rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis? Ini seringkali Pak diluncurkan oleh orang-orang yang nggak suka pembagian tauhid ini Pak. Padahal kalau kita bertanya balik ke mereka, kalau ada orang nanya ke antum begitu, mana dalil tauhid terbagi 3? Balik tanya sama antum, mana dalil hukum Islam ada 5? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Mana dalilnya? Dari Al-Quran dan hadis. Ada? Saya yakin dia tidak akan bisa mendapatkannya. Nggak ada dalam Al-Quran maupun hadis hukum Islam 5. Kenapa para ulama membagi hukum Islam jadi 5? Setelah meneliti. Setelah apa? Meneliti. Setelah meneliti semua dalil dari Al-Quran dan hadis, ternyata hukum Islam tidak lepas dari 5. Ini disebut dalam usul fikih dengan istilah dalil istiqra. Dalil apa? Istiqra. Nah ini pun sama, setelah meneliti semua dalil dari Al-Quran dan hadis, kita dapati ternyata tauhid tidak lepas dari 3. Contoh saja Allah berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Alhamdulillah, tauhid uluhiyah, memurnikan pujian hanya kepada Allah. Rabbil Alamin, tauhid rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim, tauhid asma wa sifat. Maliki Yaumiddin, mengandung 2 tauhid, rububiyah dan asma wa sifat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tauhid uluhiyah. Ihdinas siratal mustaqim, permintaan kepada Allah uluhiyah. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, silakan periksa semua dalil dari Al-Quran dan hadis. Tauhid tidak lepas dari 3 tadi. Maka dari itulah ini disebut oleh para ulama dengan istilah dalil istiqra. Itu dalil, yaitu dari hasil meneliti seluruh dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ya, itu. Bagaimana orang yang beribadah lancar, tapi maksiat tetap dilakukan? Maksiat di sini mendengarkan musik dan menonton film. Orang yang beribadah lancar berarti ada yang salah dalam ibadahnya. Bukankah Allah berfirman, Inna sholata tatanha anil fahsya'i wal munkar? Bukankah sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar? Tetapi sholatnya tetap, tapi maksiat jalan STMJ. Kenapa? Berarti ada yang salah dalam sholatnya dan niatnya serta niat dalam tuntut ilmunya ada yang salah. Entah itu sholatnya karena riya, sholatnya karena takut diolok-olok saja, masa ikhwan ngaji ndak sholat ke masjid gitu ya. Atau niatnya dia hijrah salah, niat cuma sekedar ngetren, ya, cuma sekedar keren gitu ya. Kayaknya keren nih, jadi banyak ikhwan hijrah, banyak artis hijrah keren kayaknya, gitu ya. Keren banget ya, ahwat ya, bisa cadaran, naik kuda, memanah, keren banget kayaknya, gitu ya. Ikut-ikutan. Berarti ini ada yang salah dalam niatnya, sehingga walaupun dia tetap beribadah, tetap maksiat. Bagaimana kalau dalam keadaan junub sebelum tidur? Misalnya, suami istri hubungan intim di malam hari. Ketika mau tidur itu belum sempat mandi junub. Apakah dia boleh tidur dalam keadaan junub? Yang jelas kalau keadaan orang itu mau tidur, keadaannya ada 3. Yang pertama, ini yang paling bagus. Junub, lalu mandi, kemudian tidur. Ini lebih sempurna. Mandi sebelum tidur berarti. Yang kedua, dia junub, dia cukup wudhu, kemudian tidur. Ini wudhunya ini untuk memperingan junub. Terus yang ketiga, junub tanpa wudhu langsung tidur. Ini tidak kena dosa. Kemudian bagi yang ingin mengulangi hubungan intim, maka diperintahkan lagi untuk berwudu. Karena itu lebih menyemangati untuk mengulangi hubungan intim lagi. Murid atau wali murid, santri atau wali santri, siswa atau wali siswa, dengan gurunya. Mereka, wali ini tidak boleh atau santri ini tidak boleh memberikan hadiah kepada gurunya selama mereka masih dalam satu instansi. Sehingga hadiah itu boleh apabila salah satunya sudah keluar dari instansi. Baik gurunya yang keluar atau muridnya yang keluar. Misalnya sudah lulus. Sehingga dalam posisi ini apabila ada murid yang memberikan hadiah kepada guru, baik dengan cara urunan atau pribadi,
semuanya tidak diperbolehkan selama mereka masih dalam satu instansi. Wallahu a'lam. Ustadz, bolehkah sahur dalam keadaan junub, Ustadz? Apabila sudah masuk waktu azan, sedangkan kita belum mandi junub, apakah boleh, Ustadz? Nah, barakallahu fikum. Apakah boleh seseorang berpuasa atau sahur dalam kondisi junub? Nabi SAW pernah mengalami hal yang seperti itu. Nabi SAW pernah sahur wa huwa junub, dan dia dalam kondisi junub. Karena sahur tidak harus bersuci. Sahur adalah ibadah yang tidak berkaitan dengan kesucian. Hanya satu ibadah yang berlaku bagi seseorang yang mengamalkannya dalam kondisi suci adalah salat. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan miftahus salati tuhur, kunci salat adalah bersuci. Namun ibadah-ibadah yang lain maka tidak diharuskan seseorang mengerjakannya dalam kondisi bersuci. Sahur adalah ibadah, berbuka puasa adalah ibadah. Namun ibadah apapun selama dia bukan salat, maka tidak ada kelaziman, tidak ada syarat seseorang mengerjakannya dalam kondisi suci. Namun kalau ditanya apakah dalam kondisi suci lebih baik, jawabannya tentu